Selamat pagi, apa kabar semua anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat pembelajaran online. Semangat ya. Jumpa kembali dengan Ibu Setia, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Jangan lupa subscribe, like, and nyalakan lonceng notifikasinya. Kita masuk di bab 5 anak-anak mengenai literasi, buku fiksi, dan buku non-fiksi. Nah, kalian sudah mengetahui kemarin pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi, ya. Ibu ulang kembali perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, atau kajian penulis. Dengan kata lain, buku fiksi anak-anak adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau hayalan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, contoh buku fiksi yaitu buku cerita anak, dongeng, novel, cerita pendek, fabel, komik. Sedangkan contoh buku non-fiksi yaitu buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Berikut Ibu berikan contoh buku fiksi. Ada 3 Ibu berikan, yaitu Hutan Cahaya, Dongeng Cerita Rakyat, Kumpulan Dongeng Seru Putri Kerajaan. Mengapa dikatakan 3 contoh ini buku fiksi? Karena ini berdasarkan rekaan atau hayalan penulis. Nah, anak-anak, berikut contoh buku non-fiksi. Ada berjudul Sang Guru, Raden Ajeng Kartini, biografi Gus Dur. Nah, ada juga buku pelajaran ya yang seperti kalian pakai sekarang. Mengapa ini semua dikatakan buku non-fiksi? Karena ini berdasarkan kenyataan, bukan hayalan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelumnya kita akan ketahui dulu KD, kompetisi dasar yang pertama 3.9, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua 4.9, membuat peta pikiran sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, kalian mampu membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku.
akan berikan metode untuk menemukan informasi dalam buku. Metode ini dinamakan dengan SQ3R. Yang pertama, survei. Survei di sini kegiatan melakukan pembacaan layap dari buku yang dibaca atau biasa disebut dengan scanning. Seperti yang dibaca daftar isinya, bagian, bab, subbab, judul, subbab, gambar, dan lain-lainnya. Yang kedua, question. Question di sini kegiatan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bagian-bagian buku yang dibaca. Seperti pertanyaannya yaitu apa maksud judul tersebut, berapa jumlah halaman buku, dan lain-lain. Yang ketiga, read. Kegiatan membaca dengan mengurangi kecepatan membaca atau berhenti pada paragraf yang sulit. Yang keempat, recall. Recall artinya bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sudah kalian baca. Dan yang kelima, review. Review adalah membaca kembali catatan atau mind map yang telah kalian identifikasi. Nah, anak-anak, sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk tugasnya nanti lihat di GC.